Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini hari Kamis, tanggal 8 April 2021. Kita akan belajar di pembelajaran ke-6. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Penny sedang berdiskusi bersama Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Kita simak dulu bacaan berikut ini. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, ataupun komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika penggunaannya adalah anak-anak, diperlukan pendampingan dari orang tua. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak dan memahami teks, dapatkah kalian menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Sekarang kita diskusikan. Udin dan teman-temannya menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media yang digunakan untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada orang banyak. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapat. Nah, pendapat setiap orang itu tidak selamanya selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, kita akan memperkaya wawasan kita dan tentunya pengetahuan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kita lanjutkan anak-anak dengan perbedaan pendapat di media sosial. Itu
biasakan atau biasanya diskusikan hal-hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya perkembangan dan keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Nah, ini beberapa sikap dari beberapa orang. Yang pertama, menerima perbedaan, memicu pertengkaran, menimbulkan perdebatan, berbeda pendapat, memecah antar suku, belajar memaafkan, memperkaya wawasan, berbagi informasi, tidak mau bersatu, saling menghormati. Nah, ini ada beberapa sikap dari beberapa orang yang tentunya sikap tentu positif dan negatif. Baik anak-anak, kita amati berikut ini. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-temannya juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Kita lanjutkan anak-anak. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah satuan panjang. Seperti contoh kemarin. Nah, seperti ini Pak Andre memberikan contohnya ya. Masih ingat ya? Nah, salah satu lagi Pak Andre memberikan contoh latihan sebagai pengingat kalian penunjukannya. Nah, pada gambar persegi itu entah di bawah itu kita hitung ada berapa kotak. Ada 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kita tulis 3, kemudian seperti ini. Sama. Terus yang ke atas ataupun ke samping juga ke bawah juga cara menghitungnya sama. Pak Andre hanya mengulangi lagi. Keliling dari bangun di atas adalah 12. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak nanti setelah ini kalian mengajak orang tua kalian untuk berlatih menghitung keliling bangun dalam satuan unit persegi dengan memberi garis berwarna pada lantai rumah. Tapi jika di rumah ada lantainya ya. Terus selamat mengerjakan tugasnya. Setelah itu boleh beraktivitas sesuai kebutuhan kalian. Sampai jumpa. Sekian dulu dari Pak Andre dan terima kasih berkah dalam.